Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Hari ini kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kita qadarullah adalah pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Semoga kita diberikan keikhlasan, kesabaran dalam menjalankan semua ini dan menjadi amal ibadah bagi kita. Kesabaran tersebut sebagai amal ibadah untuk kita. Barakallahu fiik. Baik, video kali ini Ibu akan membahas tema 6 ya di kelas 5. Ini disusun oleh Ibu sendiri, Sri Yulfalista namanya Ibu ya. Jadi, pada kelas 5B pada pertemuan pertama Ibu sudah menyapa dan sudah memberikan tata tertib ya, tata tertib pertemuan kita di semester 2 ini. Langsung saja Ibu akan memaparkan materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini untuk KD-nya, kompetensi dasarnya, kita akan membahas PKN ini memahami hak kewajiban tanggung jawab. Jadi, ini masih berkaitan dengan semester 1 tentang hak kewajiban dan tanggung jawab. Bahasa Indonesianya meringkas teks penjelasan, teks eksplanasi ya. Dari media cetak atau elektronik. Yang IPA, untuk IPA menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS-nya bentuk interaksi manusia. Nah, ini juga masih berkaitan dengan semester 1. Untuk SPDP-nya memahami gambar cerita. Nah, ke pokok bahasan IPA, subtema 1, suhu dan kalor perpindahan. Kemudian suhu dan kalor, untuk subtema 2-nya perpindahan kalor di sekitar kita. Ini Ibu ambil subtema 1 dan ada sedikit masuk ke subtema 2 ya. Namun nanti pemaparan subtema 2 akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Di sini perhatikan gambar. Untuk gambar ini ada orang yang sedang mengaduk air panas ya di dalam gelas. Ada gelas, ada air panas dan ada sendok. Nah, jadi Ananda ketika misalnya praktekin di rumah, Ananda membuat teh atau membuat air kopi atau lainnya yang panas ya, lalu Ananda aduk pakai sendok, dan sendoknya jangan sendok plastik ya. Pakai sendok aluminium ya atau stainless, itu sendok tersebut akan terasa panas di tangan Ananda. Kemudian bagian yang berperan, jadi yang berperan tadi yang membuat dia panas itu kan kalor ya. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas tadi adalah air panas. Sedangkan sendok itu adalah penghantar atau konduktornya ya. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi gambar di sebelahnya, yaitu ada ibu dan anaknya yang sedang menjemur pakaian. Nah, pakaian ini lama-kelamaan akan mengering. Jadi, ini terjadi radiasi dari matahari sehingga terjadi penguapan air. Nah, yang berperan di sini sumber energinya adalah cahaya matahari. Oke, kita lanjut ke sumber energi panas. Jadi tadi kita sudah melihat contoh sumber energi panas. Yang pertama sumber energinya dari air panas, yang ini sumber energi yang gambar kedua tadi dari matahari. Nah, berikut ada beberapa sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan panas, diantaranya tadi matahari, api. Kemudian, nah ketika kalian kedinginan menggosok-gosokkan kedua tangan kalian, maka akan terasa hangat tangannya. Atau kalau Ananda ada penggaris yang tipis ya, penggaris plastik, itu digosok-gosokkan ke rambut, maka akan terasa panas ini penggaris tersebut. Bahkan penggaris tadi kalau kita dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, akan terangkat kertasnya, ada gelombang elektromagnetnya. Nah, lalu banyak sekali sumber panas ya, ada listrik dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan mencontohkan 3 ini ya. Nah, matahari apa manfaatnya?
Manfaat matahari banyak. Salah satunya untuk tumbuhan yaitu terjadinya fotosintesis. Kalau untuk kita banyak sekali. Kita dapat memanfaatkan ada vitamin D-nya dari matahari. Kemudian kita bisa menjemur pakaian, menjemur makanan, mengeringkan eh, apa namanya? Mengeringkan ikan, padi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada mengeringkan garam, ya, kemudian mengeringkan baju. Nah, ini salah satu manfaat dari matahari. Kalau api kita bisa memasak dan lain sebagainya. Tentu banyak manfaat daripada sumber energi tersebut. Nah, kita lanjut ke sumber energi panas di sekitar kita. Di antaranya tadi kan sudah Ibu sebutkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan yang menggunakan energi panas tersebut. Sumber energi panas apa saja yang kita gunakan? Nah, kita lihat. Ayo lakukan. Di sini Ibu contohkan ada menanak nasi. Nah, ada menanak nasi menggunakan kompor. Yang ini nomor 2 menanak nasinya menggunakan rice cooker. Jadi ini berbeda. Kompor ini dengan api dan kompor. Sumber energinya api dan dari kompor yang kita gunakan. Kalau ini listrik, kita colokkan ke listrik, ya. Apa manfaatnya? Tentu manfaatnya tadi dapat memasak nasi, memasak makanan. Yang ini juga memasak nasi, memasak makanan. Selanjutnya, kalor terhadap benda. Kalor tadi ingat ya, kalor itu panas. Apa pengaruhnya terhadap benda? Jadi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu. Apakah kalor dan suhu berbeda? Ya, jadi jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda akan naik. Jika kalor keluar atau lepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Jadi kita bisa membedakan kalor dengan suhu. Nah, sekarang lihat di sini perbedaannya. Kalor ini energi yang dapat berpindah. Sedangkan suhu itu besaran yang menyatakan derajatnya. Oke, dari sini kebayang tidak? Kalor itu energi yang dapat berpindah, energi panasnya tadi, sedangkan suhu itu besaran derajatnya. Kalau misalnya Ananda demam, itu kan orang tuanya atau uminya mengukur dengan termometer. Nah, dilihatlah temperaturnya berapa derajat. Jadi suhu itu nama lainnya temperatur. Untuk kalor satuannya itu joule, satuan kalor joule atau biasa juga kilokalori, kal ya, kakal gitu. Kalor dapat dilepaskan maupun diterima. Tadi panas itu bisa kalau kita diamkan air panas lama kelamaan akan dingin, maka itu kalornya hilang atau lepas. Sedangkan ketika kita masak air dari yang dingin menjadi panas. Jadi itu namanya kalornya diberikan atau bertambah. Oke, kalor tidak bisa langsung kita ukur. Namun bisa dihitung. Misalnya kita di dalam perhatikan kalau Ananda jajan itu di dalam komposisinya ada biasanya ada di kilo. Nah, misalnya jumlah per porsi, ada energi, misalnya kilokalori atau kilojoule. Nah, itu adalah kalor yang dihasilkan dari makanan ya. Ketika kita makan menghasilkan energi. Nah, energi itu panas kan di dalam tubuh kita kilokalori atau kilojoule. Oke, sedangkan alat ukur untuk suhu tadi ada termometer, satuannya Celcius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit. Di Indonesia sendiri kita biasa menggunakan Celcius ya. Oke, kita lanjut perubahan padat, cair, gas. Ini wujud benda. Oke, kita ke perpindahan panas. Jadi perpindahan kalor ya, panas. Itu terjadi secara konduksi, konveksi, radiasi. Nah, perhatikan di sini. Ada gambar ini batang besi yang dipegang yang diletakkan di panas. Nah, Ananda bisa contoh, misalnya Ananda taruh
lilin, lalu Ananda panaskan paku di api lilin tersebut. Lama-kelamaan paku tersebut akan panas. Nah, ini terjadi perpindahan panas melalui zat perantara. Apa zat perantaranya ini? Besi ini. Atau paku yang Ananda tadi panaskan di lilin. Nah, untuk bendanya, ada kan benda itu yang terasa panas, tapi kalau Ananda pakai kayu atau pakai plastik, itu kan tidak terasa panas tetapi terbakar bendanya. Jadi bendanya sendiri ada konduktor, ada isolator. Kalau dianya konduktor itu penghantar panas yang baik. Kalau isolator itu penghantar panas yang kurang baik atau tidak dapat menghantarkan panas. Oke, lanjut. Konveksi. Nah, untuk konveksi ini perpindahan panas disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Ini biasanya konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Nah, untuk konveksi nih, ini ada kalau Ananda memasak air. Perhatikan gambar di sini. Ini kan memasak air. Di bawah panci ini kan terjadi perpindahan panas. Jadi panci panas. Nah, ketika mendidih, ini airnya mendidih ya. Ini berarti terjadi perbedaan massa jenisnya, massa jenis air beratnya. Jadi yang bagian dekat api ini dianya mendidih, maka terjadi gelembung-gelembung udara. Sedangkan yang di permukaan ini kan antara permukaan ini dengan yang di dekat api, tentu air yang di dekat api ini akan lebih panas. Nah, perbedaan inilah yang dinamakan perubahan yang disertai perpindahan zat perantara. Jadi konveksi. Contoh lain konveksi apa? Yaitu adanya angin darat dan angin laut. Nanti Ibu di slide berikutnya. Ini radiasi. Radiasi ini tanpa zat perantara. Jadi perpindahannya tanpa zat perantara. Contohnya apa? Misal tadi menjemur pakaian, matahari langsung ke bumi tanpa adanya perantara, radiasi. Contoh lain apa, Bu? Nah, ketika Ananda memasak misalnya. Memasak terasa panas api itu sampai ke tubuh Ananda. Itu adalah radiasi. Bisa juga dari handphone misalnya ketika Ananda memegang handphone ada terasa, apalagi handphone yang udah rusak ya, ada terasa di muka Ananda misalnya terasa panas. Tapi beda dengan ketika Ananda memegang handphone, di tangan Ananda terasa panas dari handphone tersebut. Itu namanya konduksi. Apa? Karena yang panas tadi adalah besi dari handphone. Beda ya. Jadi beda konduksi dengan radiasi. Nah, ini tadi yang angin darat, angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari, angin laut siang hari. Terjadi angin darat dan angin laut ini karena, jadi kalau di darat, angin darat itu karena udara di darat pada malam hari itu cepat dingin dari di laut. Nah, makanya kalau malam hari kan nelayan itu berlayar. Jadi udara di sana, di laut itu terasa hangat. Beda dengan di darat, terasa lebih dingin. Kemudian angin laut, kalau angin laut siang hari darat lebih panas dibanding laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut mengalirlah ke darat. Lanjut untuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang membuat informasi yang berdasarkan fakta ya. Jadi dia sama dengan teks non fiksi, dia berdasarkan fakta. Jadi teks ini bertujuan menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas. Misalnya fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi. Nah, strukturnya sendiri dari teks tersebut ada pernyataan umum, yaitu gambaran awalnya yang disampaikan.
Kemudian pernyataan penjelasnya, yaitu inti dari teks, bagian aspek yang dilaporkan. Lalu interpretasi atau kesimpulan. Jadi di interpretasi ini kita membuat kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan teks eksplanasi. Ini kita bisa melakukan dengan mencari kata kunci. Kata kunci sendiri adalah kata yang dianggap penting dalam suatu bacaan. Jadi kata penting dalam suatu bacaan. Kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks. Nah, lalu di sini ada materi menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran sendiri di semester 1 juga sudah kita pelajari, membuat peta pikiran melalui pertanyaan. Kemudian kita buatlah peta konsep atau peta pikiran. Langkahnya atau hal yang perlu diperhatikan, kita menentukan ide pokok. Ide pokok sendiri Ananda, Ibu rasa sudah paham karena di semester 1 kan sudah mempelajari tentang ide pokok. Ya, ide pokok yaitu apa? Pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua, catat kalimat penjelas dan ide pokok dalam poin penting. Yang ketiga, tulis dalam bagan peta pikiran. Nah, ini kita ayo berlatih, buka buku penanya halaman 17. Di sana ada buatlah peta pikiran seperti contoh berikut di kertas tugasmu. Nah, ini ada peta pikiran dengan judul beruang kutub terancam kehilangan habitat. Kata kunci pada paragraf 1, di sana kan banyak sekali kalimat-kalimatnya. Namun kita harus temukan kata kuncinya atau kata pentingnya. Es di laut Arktik mencair. Ini Ibu temukan kata kuncinya es di laut Arktik mencair. Yang paragraf kedua, pentingnya es bagi beruang. Yang ketiga, beruang kutub berburu makanan. Untuk pokok pikirannya, kehidupan beruang kutub akan terancam. Yang paragraf kedua, beruang kutub menggunakan es mencari mangsa, menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan. Yang ketiga, beruang kutub berburu makan dengan menunggu mangsa naik ke permukaan. Jadi kesimpulannya, ini sebenarnya harusnya ringkasan dulu ya, tapi di sini kesimpulan. Kalau Ibu ini kan dari ringkasan dulu, es di laut Arktik mencair, es penting bagi beruang kutub. Beruang kutub menggunakan es untuk mencari mangsa, menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan. Kehidupan beruang kutub akan terancam. Jadi disimpulkan, jadi es penting bagi beruang untuk mencari mangsa, menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan. Namun es di laut Arktik telah mencair sehingga kehidupan beruang kutub akan terancam. Ini contoh daripada membuat peta pikiran. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Ini sudah dipelajari di semester 1. Bahwa manusia itu ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Contohnya apa? Misal manusia mau membuat lahan pertanian. Itu kan lahan pertanian itu digarap. Bahkan ada yang melakukan dengan pembakaran lahan. Nah, kalau dia hanya membakar lahan, maka lahan akan terbakar, menyebabkan polusi asap, bahkan hewan-hewan punah, atau kerusakan lainnya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dari asap tersebut. Lahan-lahan juga yang tadinya tidak harus digunakan menjadi gundul ya. Itu pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya kalau dianya memanfaatkan lahan untuk pertanian, dia bisa menghasilkan, tapi tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang menjaga kelestarian alam. Maka ada positif, ada negatif daripada interaksi yang dilakukan.
Nah, dampak daripada interaksi ada dicontohkan di halaman 18, itu petani dengan kelapa sawit. Itu dengan lingkungan, yaitu kelapa sawit. Dia dampak positifnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya berkurang keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Jadi hutan tadi ditebang atau kebun yang beraneka ragam macam tumbuhan itu ditebang, hanya diganti dengan kelapa sawit. Jadi bakal berkuranglah keanekaragaman hayati. Itu hanya contoh kecil ya. Bisa Ananda lihat, kita ayo berlatih Bu Pena halaman 18 dan 19. Lihat petani membajak sawah. Ini kan ada positifnya. Positifnya adalah sawahnya menjadi gembur ya, tanahnya menjadi gembur sehingga petani dapat menghasilkan bahan pokok, nanti bahan pokok makanan, yaitu padi. Kemudian yang gambar B, ada penanaman batu bara. Penambangan batu bara. Nah, penambangan batu bara kalau positifnya kan selain menambah lapangan pekerjaan, kita juga dapat memanfaatkan batu bara. Namun negatifnya dengan penambangan batu bara itu terjadinya polusi, bahkan kalau dianya secara terus-menerus tidak menjaga keseimbangan alam, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, longsor dan lain sebagainya. Kemudian yang C, nelayan menjala ikan di laut. Ini positif ya, dia menjala karena yang tertangkap. Tapi lihat juga jalannya ya, kalau jalannya terlalu rapat itu bisa masuk ikan-ikan kecil pun. Nah, kalau ikan-ikan kecil ikut masuk ke dalam, yang tertangkap ke dalam jalannya, tentu lama-kelamaan ikan-ikan kecil akan habis. Jadi positifnya dapat memanfaatkan atau kita dapat menghasilkan bahan makanan ya dari laut. Negatifnya tadi ya, kalau dianya jalannya terlalu rapat, maka ikan-ikan kecil ikut tertangkap, bisa merusak habitat berarti ya. Yang D, pengalihan lahan hutan untuk perumahan. Nah, ini positifnya kan terjadi manusia dapat pemukiman, dapat tempat tinggal. Tapi negatifnya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, hutan habis, tanah jadinya lahan perkebunan atau pertanian menjadi semakin sempit. Jadi gitu. Ini dampak negatif maupun positif. Nah, ini sudah dibahas hak ya. Hak itu Ananda juga di semester 1 Ibu rasa dan Ibu harapkan dan Ibu sudah evaluasi, sudah mampu membedakan hak, kewajiban, tanggung jawab. Nah, di sini hak-hak itu yang kita terima ya. Hak sebagai siswa dan warga negara. Jadi banyak sekali hak kita. Tapi jangan hanya menuntut hak ya, Nak ya. Ingat, hak itu akan kita peroleh apabila kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak. Hak siswa mendapatkan nilai yang baik, tapi kewajibannya tidak dilakukan ya, tentu tidak mendapatkan hak sepenuhnya, bahkan kadang tidak diberikan haknya. Ibu contohkan, Ananda yang tidak ikut ujian, tentu akan berbeda dengan Ananda yang ikut ujian. Nah, Ananda yang tidak ikut ujian, nilai di rapornya ada perbaikan, remedial, merah rapornya. Sedangkan yang ikut ujian, dia memperoleh haknya, yaitu sesuai nilainya, sesuai dengan hasil yang dilakukan, hasil ujiannya ada semua lengkap, jadi nilai rapornya bagus. Nah, contoh lain, hak siswa misalnya mendapatkan fasilitas yang layak, mendapatkan fasilitas dari sekolah. Kewajibannya apa? Nah, kalau untuk sekolah swasta kan kewajibannya itu membayar biaya sekolah. Itu contoh kecil dari hak yang didapatkan siswa. Untuk yang di sekolah, hak yang didapatkan siswa. Kemudian belum selesai.
Untuk sebagai warga negara, siswa atau anak kecil pun kan punya hak, yaitu untuk berpendapat di depan orang, memberikan pendapat, tapi sesuai dengan usianya ya. Jangan memberikan pendapat dengan tidak sopan kepada orang tua, tapi boleh berpendapat tapi dengan aturan, sesuai aturan ya. Kemudian hak menggunakan fasilitas umum, Ananda juga berhak menggunakan jalan, fasilitas lainnya yang dimiliki oleh negara ya, umum oleh masyarakat. Kemudian hak menganut agama dan melaksanakan ibadah. Nah, Ananda kan dapat melaksanakan ibadah dengan aman, tentram. Ketika Ananda merasa misalnya terancam, Ananda kan bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Memperoleh pendidikan. Nah, Ananda kan bersekolah, itu hak Ananda. Oke? Kita lanjut. Untuk berikutnya ada kewajiban, dan ada di halaman 20, makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara ya. Kewajiban itu yang Ananda lakukan. Tadi Ibu bilang kan kewajiban dulu baru kita dapat menuntut hak kalau kita sudah melakukan kewajiban. Nah, kewajiban sendiri tentu Ananda juga sudah memahaminya. Di sini ada contoh membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ketika Ananda sudah melakukan itu, membuang sampah ke tempat sampah, Ananda berhak mendapatkan lingkungan yang bersih karena Ananda sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, teman-temannya misalnya membuang sampah sembarangan, jadi Ananda merasa lingkungan kotor. Ananda bisa memprotes dan melaporkan ke guru bahwa temannya membuang sampah sembarangan, jadi terganggu Ananda, kotor. Atau Ananda sudah mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, Ananda merasa sudah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, jawaban Ananda benar, tapi nilai Ananda jelek misalnya. Nah, Ananda bisa menuntut hak Ananda dan bisa menanyakan kenapa nilainya jelek, rendah. Karena misalnya Ananda merasa bahwa sudah maksimal, sudah sesuai dan sudah benar. Maka hak yang Ananda untuk nilai bagus itu dapat Ananda tuntut atau protes. Tapi kalau misalnya Ananda memang mengerjakan tugasnya tidak maksimal, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, lantas Ananda menginginkan atau mengharapkan nilai yang bagus. Nah, ini tentu tidak bisa karena hak itu akan diberikan sesuai dengan kewajiban yang Ananda lakukan. Jadi timbal balik, ada timbal balik di sana. Oke, demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Tematik kita tema 6, subtema 1. Jazakumullah khairan atas waktunya, kesempatannya, kemudian atas perhatiannya. Jadi tolong disimak baik-baik penjelasan ini, kemudian diulang-ulang kembali sehingga Ananda bisa memahami dengan baik. Nah, kalau Ananda misalnya takut lupa, Ananda bisa mengulang, membuka kembali video ini. Namun ada baiknya Ananda catat, membuat catatan kecil di buku catatannya mengenai penjelasan ini, poin-poin pentingnya. Tunggulah Aisyah. Nah, untuk penugasannya Ananda silakan buka bupenanya di halaman 29 sama halaman 30. Di situ tolong Ananda kerjakan seperti biasa di kertas HPS, nanti difotokan dan dikirim ke link tempat pengumpulan tugas-tugas kita ya. Untuk muatan SBDP itu tidak usah, kecuali untuk muatan SBDP itu tidak usah dikerjakan. Jadi semua muatan silakan dikerjakan kecuali yang SBDP. Akhir kata Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pembelajaran untuk kelas 5B. 5B itu bagi Ibu adalah kelas yang is the best.